Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tetua, mereka menyemburkan omong kosong yang tak tahu malu. Maka dari itu, kamu harus percaya padaku, ucap kepala Black Python. Pada saat ini kepala Black Python Stronghold mulai panik, itu dikarenakan semua orang mengarahkan ujung tombak mereka ke arahnya. Meskipun ia memiliki hubungan dengan Biara Orion, tapi itu tidak pasti bahwa Biara Orion akan melindunginya. Bahkan kemungkinannya tidak dapat dihindari baginya untuk dihukum di depan umum. Sebagai kepala Black Python, kamu telah menunjukkan perilaku tidak terhormat seperti itu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk meneruskan gelar cabang tingkat kedua dari Gunung Cianwood. Dalam perakitan rekrutmen murid Gunung Cianwood tahun ini, aku akan meminta mereka untuk menghapus status Black Python Stronghold milikmu itu dari kekuatan cabang kelas 2, sehingga kamu tidak akan mempermalukan Gunung Cianwood di masa depan, kata salah satu tetua manajemen. Tetua, tolong maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Tetua, tolong beri aku kesempatan lagi untuk memperbaiki diri aku, ucap kepala BL Chuck Python dengan cara memohon. Mendengar kata-kata itu, kepala Black Python Stronghold menjadi terperangah. Dia mengakui faktanya bahwa kedua tetua ini akan menghukumnya. Namun, dia tidak menyangka hukumannya akan separah ini. Sebagai cabang kelas 2 kekuatan Gunung Cianwood, ini adalah status yang sangat penting. Selama dia memiliki status ini, itu sudah setara dengan dia menjadi anggota Gunung Cianwood. Ini membuatnya sangat sedikit orang atau kekuatan yang berani menyerangnya. Selain itu, keturunan dari keluarga-keluarga terkenal dan generasi muda yang luar biasa lainnya dengan tujuan untuk dapat memasuki Gunung Cianwood, itu akan mempertimbangkan hubungan serta kekuatan yang dimiliki dengan Gunung Cianwood, apakah itu merupakan kekuatan tambahan atau tidak, bahkan itu sebelum berusaha menjadi murid dari kekuatan yang disebutkan ini. Jika dia kehilangan status sebagai cabang kelas 2 dari Cianwood Mountain, itu akan menjadi kerusakan besar bagi Black Python Stronghold dan pastinya akan menyebabkan kemakmuran mereka menurun dengan cepat, lalu mengarah ke masa depan yang gelap. Bas-bas, jangan muncul di hadapan aku lagi, karena aku takut mengotori mata aku. Tiba-tiba saja, tetua yang lain melambaikan lengan bajunya, dan menyebabkan angin kencang bangkit dari tanah. Ketika angin kencang itu muncul, para kepala, tetua, dan murid-murid Black Python Stronghold, semuanya diterbangkan ke langit seperti orang-orangan sawah. Ketika mereka mengeluarkan teriakan di udara, mereka tertiup beberapa ratus mil jauhnya dan menghilang dari garis pandang semua orang. Untuk adegan ini, banyak orang yang mulai bertepuk tangan. Mereka merasa bahwa Biara Orion sangat cepat dan tegas, serta menegakkan hukuman mereka dengan benar. Namun meski begitu, tatapan si Kong Zixing berkedip-kedip. Dalam tatapannya ini, itu ada kebingungan. Dia tidak menyangka, bahwa Biara Orion akan memberikan hukuman berat kepada kepala Black Python Stronghold. Meskipun di permukaan tidak ada hierarki antara kekuatan pendukung, tapi Biara Orion bagaimanapun juga adalah kekuatan pendukung kelas 1. Jika mereka benar-benar meminta Gunung Cianwood untuk menghapus status Black Python Stronghold mereka sebagai kekuatan anak kelas 2, maka Gunung Cianwood kemungkinannya akan memberi mereka wajah dan melakukannya. Lagi pula, kekuatan seperti Black Python Stronghold sangat banyak di Cianwood Domain. Untuk memiliki satu lagi tidak terlalu banyak, dan memiliki lebih sedikit tidak terlalu sedikit. Namun, kekuatan seperti Biara Orion ini benar-benar berbeda. Masalah ini, setelah semua dikatakan dan dilakukan, tidak ada hubungannya dengan Biara Orion. Selain itu, hubungan Biara Orion dengan hutan Cianwood Selatan juga tidak terlalu baik. Jadi bagi Biara Orion untuk melakukan upaya seperti itu hari ini, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh si Kong Zixing. Aku berharap kalian semua bisa belajar pelajaran dari masalah ini, dan berperilaku sendiri, ucap tetua Biara Orion. Setelah menyingkirkan orang-orang dari Black Python Stronghold pergi,
Tetua manajemen dari Biara Orion mengarahkan pandangannya pada orang-orang yang berlutut di depan kapal perang mereka. Sementara kata-kata itu tidak penting bagi kekuatan lain, tetapi ekspresi orang-orang dari kekuatan itu yang telah bergabung dengan Black Python Stronghold, yang tergabung dalam penghinaan mereka terhadap hutan Cianwood Selatan, semua kulit mereka ditumbuhi warna hijau. Mereka benar-benar sangat panik. Namun, terlepas dari apa yang mereka rasakan, mereka masih berteriak bersama-sama dengan kekuatan lain. Kami pasti akan belajar pelajaran dari ini, dan tidak mempermalukan reputasi Gunung Cianwood, ucap mereka semua. Kalian semua bisa bangkit. Kita semua berasal dari akar yang sama, tidak perlu bagi kalian semua untuk berlutut. Ucap tetua manajemen yang lainnya sambil melambaikan tangannya. Hanya setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Cloud Thunder Pavilion dan kekuatan tambahan lainnya berani berdiri. Kepala Akademi Sikong, bolehkah aku tahu siapa murid yang menghina kepala Black Python Stronghold itu? Tanya tetua Biara Orion. Tepat pada saat ini, para tetua manajemen dari Biara Orion melemparkan pandangan mereka, itu ke arah kapal perang hutan Cianwood Selatan sekali lagi. Pada saat ini, Sikong Zaixing mulai mengerutkan keningnya. Seketika, dia mulai merasa tidak tenang di hatinya. Dia juga tidak tahu niat apa yang dimiliki Biara Orion ini. Dia benar-benar takut bahwa Biara Orion ingin menghukum Chu Feng. Setelah semua, itu memang salah bagi Chu Feng untuk menyinggung seorang senior. Junior Chu Feng memberi hormat kepada para tetua, ucap Chu Feng. Namun, tepat ketika Sikong Zaixing ragu-ragu, Chu Feng benar-benar berdiri di depan atas kemauannya sendiri, dan dengan sopan menyambut dua tetua manajemen dari Biara Orion. Oh, Chu Feng ya. Kepala Akademi Sikong, murid kamu ini benar-benar memiliki keberanian dan wawasan. Dia memang berbakat. Tidak heran Kepala Akademi Sikong akan melindunginya hingga sedemikian rupa, dan menyerang kepala Black Python Stronghold hanya demi dirinya. Ucap tetua manajemen itu sambil memandang Chu Feng dengan santai. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada 3.000 murid di belakangnya dan berkata, Yuan King, Qin Guang, datang dan berikan penghormatanmu kepada Kepala Akademi Sikong, ucap tetua Biara Orion. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kerumunan segera meledak dalam keributan. Semua orang bahkan memandangi ke-3.000 murid itu. Sebelum pandangan antisipasi yang tak terhitung jumlahnya ini terjadi, dua sosok muda segera berjalan ke garis pandang semua orang. Mereka adalah dua pemuda, dan usia mereka hanya di awal 20-an. Bahkan jika dibandingkan dengan Chu Feng, mereka hanya sekitar 2 tahun lebih tua. Namun, kultivasi mereka sudah mencapai peringkat 2 Martial King. Tidak hanya kultivasi mereka saja yang kuat, bahkan aura kedua pemuda ini berada di luar akal sehat. Pria muda pertama tingginya hampir 4 meter. Tidak hanya dia tinggi dan kuat, tubuhnya juga kuat. Tampaknya dia adalah binatang yang mengerikan. Dari pandangan sekilas saja orang bisa tahu, bahwa tubuhnya dipenuhi dengan lesakan kekuatan. Adapun pemuda lainnya, tubuhnya itu sangatlah mungil. Namun meski mungil begitu, auranya juga luar biasa. Dia tidak hanya memiliki sikap yang elegan, dia juga mengandung keindahan feminim seorang wanita, dan kedua matanya juga mengandung ketajaman yang tersembunyi. Junior Yuan King, Junior Qin Guang, memberi hormat kepada Kepala Akademi Sikong, ucap keduanya dengan hormat. Setelah dua pemuda ini muncul, mereka berjalan ke haluan kapal perang mereka, dan menangkupkan tangan mereka dengan hormat di Sikong Zaixing. Meskipun mereka menyebut Sikong Zaixing dengan Kepala Akademi, dan menunjukkan rasa hormat juga, tapi nada bicara mereka tidak mengandung sedikit pun rasa hormat. Senior Wang Wei, siapa dua orang ini? Tampaknya mereka sangat terkenal. Sikap kedua pemuda ini menyebabkan Chu Feng menyipitkan matanya dan bertanya. Segera, kilatan ketidaksenangan muncul di matanya. Dia kemudian menoleh ke Wang Wei, dan mulai bertanya tentang identitas kedua pemuda ini. Itu karena pada saat kedua pemuda ini muncul, kerumunan di sekitarnya benar-benar meledak dalam kegemparan. Semua orang mulai membahas dua pemuda ini, dan itu sudah jelas bahwa mereka berdua memang terkenal.
Junior Chu Feng, mereka berdua jenius terkenal dari biara Orion. Orang kuat itu bernama Qin Guang. Adapun pemuda yang wajahnya cantik itu, dia adalah Yuan King. Tidak hanya mereka berdua memiliki bakat yang luar biasa, mereka bahkan sudah luar biasa sejak lahir. Rumor mengatakan bahwa Qin Guang bukanlah manusia, dan bukan juga binatang buas dengan garis keturunan khusus. Dia memiliki kekuatan ilahi dan kekuatan pertempuran yang menakjubkan. Di antara ahli peringkat 2 Martial Kings, secara praktis tidak ada yang bisa menandinginya. Dan hanya peringkat 3 Martial Kings sajalah yang bisa bertarung melawannya. Adapun Yuan King itu, dia bahkan lebih luar biasa lagi. Dia adalah jenius sejati. Legenda mengatakan bahwa, bahkan peringkat 3 Martial Kings tidak cocok untuknya. Sebagai kekuatan tingkat pertama dari Gunung Qianwu, biara Orion mengandung banyak jenius. Setiap tahunnya, mereka akan mengirim beberapa murid jenius ke Gunung Qianwu. Namun, untuk murid yang luar biasa seperti Yuan King, mereka jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, Yuan King ini benar-benar sangat terkenal. Selain itu, bahkan sebelum kolam ini dibuka, Yuan King dan Qin Guang telah menyatakan bahwa mereka akan memasuki wilayah terdalam dari kolam abadi kuno, itu hanya untuk memicu jarum abadi era kuno. Ucapannya itu pun membawa keributan besar pada semua kekuatan, dan bahkan kepada kekuatan binatang buas. Karena bagaimanapun juga, jejak sejarah jarum abadi kuno ini, itu tidak pernah dipicu oleh manusia ataupun binatang buas sebelumnya. Jika keduanya benar-benar mampu memicu jarum abadi kuno, maka itu akan setara dengan memenangkan kehormatan bagi para manusia dan binatang buas. Dengan demikian, ketenaran mereka saat ini bahkan lebih besar lagi, karena banyak orang yang mengantisipasi kesuksesan mereka. Ucap Wang Wei menjelaskan, "Oh, jadi ini masalahnya." Tidak heran mereka begitu sombong, sehingga mereka bahkan tidak menempatkan kepala Akademi Sikong di mata mereka, ucap Chu Feng. Meskipun ini adalah sesuatu yang dikatakan Chu Feng, ini membuat rasa jijik yang dimilikinya untuk Yuan King dan Qin Guang menjadi lebih jelas di matanya. Selain itu, rasa jijik itu tidak hanya terkandung pada Yuan King dan Qin Guang saja. Itu juga terhadap dua tetua manajemen dari biara Orion. Chu Feng sudah bisa mengatakannya, bahwa mereka tidak ingin Yuan King dan Qin Guang dengan tulus memberi hormat kepada Sikong Zixing. Sebagai gantinya, mereka dengan sengaja memamerkan kedua jenius dari biara Orion mereka. Mereka ingin semua orang melihat sendiri, kesenjangan besar antara murid-murid biara Orion dan murid-murid hutan Qianwu Selatan. Orang tua ini hanya ingin memamerkan kekuatan mereka. Sebenarnya, hukuman berat yang mereka berikan pada Black Python Stronghold sebelumnya, itu juga hanya untuk memamerkan kekuatan mereka. Apa yang mereka lakukan, itu justru membangun gengsi mereka di depan semua orang. Hanya melalui inilah mereka akan membuat lebih banyak orang ingin menjadi murid mereka, dan pada gilirannya akan memungkinkan mereka untuk menjadi jauh lebih kuat, bahkan mampu mempertahankan kemuliaan mereka saat ini. Sebagai sekte besar dan terkenal, apa yang mereka lakukan adalah hal yang sangat masuk akal. Sebenarnya tidak ada yang salah tentang itu. Namun, setelah berpikir bahwa biara Orion benar-benar menggunakannya, dan juga murid-murid lain dari hutan Qianwu Selatan sebagai batu loncatan untuk menunjukkan bakat murid-murid biara Orion mereka, Chu Feng mulai merasa tidak senang di hatinya. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa mereka benar-benar sangat kuat, dan Sikong Zixing beserta hutan Qianwu Selatan saat ini tidak mampu menjadi musuh dengan biara Orion, maka Chu Feng memutuskan untuk diam-diam menanggung masalah ini. Ring 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 ring. Tidak lama kemudian, bunyi dering tajam tiba-tiba terdengar dari arah dinding. Memalingkan kepala untuk melihat nih, mereka melihat bahwa gerbang kota besar perlahan-lahan telah terbuka. Adapun suara dering yang tajam dan renyah, itu berasal dari gerbang kota itu. Gerbang kota rela terbuka, seru seseorang. Melihat bahwa gerbang kota elf kuno mulai terbuka, kerumunan orang segera menjadi gempar. Dengan padat seperti sekelompok semut, mereka berkerumun di sekitar gerbang kota.
Mereka semua ingin melihatnya, seperti apa persisnya bagian dalam rumah elf kuno ini. Para kultivator yang tidak masuk untuk berlatih, silakan menjauhkan dirimu hingga 1000 meter jauhnya. Tepat pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar dari dalam gerbang kota. Pada saat yang sama, angin lembut menyapu keluar dari gerbang kota, dan membubarkan orang-orang yang berkerumun. Setelah angin lembut itu menyapu, sebuah ruang kosong besar terbuka di depan gerbang kota. Dalam keadaan seperti ini, kerumunan yang bersemangat mulai menjadi tenang. Bahkan menjadi sangat sedikit orang yang berani mendekati gerbang kota lagi. Pada saat ini, satu-satunya orang yang berani mendekati gerbang kota, itu adalah mereka yang bersedia mengambil Royal Armament yang berkualitas tinggi, ini sebagai pembayaran untuk melatih di kolam immortal kuno. Pada saat ini, Chu Feng dan mereka juga tiba di depan gerbang kota. Mereka segera menemukan bahwa beberapa ratus sosok mengenakan jubah berwarna hijau berdiri di depan gerbang kota. Jubah itu terlihat sangat istimewa, dan mereka tidak dirajut dengan kain biasa. Itu sebaliknya, mereka dibuat dengan menenun jenis tanaman khusus. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa jubah-jubah itu memiliki jenis keindahan yang berbeda. Jika seseorang harus benar-benar menggambarkannya, maka itu akan meniru sensasi alam. Orang-orang yang mengenakan jubah ini, mereka secara alami adalah orang-orang dari peri kuno. Tinggi mereka mirip dengan manusia, namun sosok mereka sedikit lebih tipis. Adapun fitur wajah mereka, karena ditutupi oleh jubah, maka mereka tidak bisa dilihat. Namun meski begitu, Chu Feng masih bisa melihat mata mereka. Mata mereka tampak tidak berbeda dengan mata manusia, namun bola mata mereka berwarna hijau. Secara logis, bola mata berwarna hijau seharusnya sangat aneh. Namun anehnya, bola mata hijau mereka tidak menakutkan, dan itu malah memiliki jenis kecantikan khusus. Karena formasi di sini yang mencegah penggunaan kekuatan spiritual, maka Chu Feng tidak dapat menentukan kultivasi para tetua elf kuno itu. Namun tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa kultivasi mereka pasti tidak akan lemah. Pada saat ini, orang-orang yang siap untuk masuk ke kolam abadi kuno sudah mulai melangkah, dan menyerahkan persenjataan kerajaan mereka. Orang pertama yang melangkah maju adalah orang-orang dari Biara Orion. Mereka benar-benar kaya raya, karena mereka mengambil lebih dari 3.000 persenjataan kerajaan sekaligus. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah persenjataan kerajaan berkualitas tinggi. Melihat 3.000 lebih persenjataan kerajaan berkualitas tinggi ini yang berkedip-kedip dengan cahaya, banyak orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terengah-engah. Meskipun itu bukan Royal Armament mereka, tapi mereka masih merasakan sakit di dada mereka. Itu karena, itu benar-benar jumlah kekayaan yang luar biasa yang diserahkan begitu saja. Namun, orang-orang dari Biara Orion memiliki ekspresi tidak peduli. Mereka bahkan tidak mengungkapkan ekspresi sakit hati sedikit pun. Mereka benar-benar menunjukkan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Karena bagaimanapun juga, Biara Orion adalah Biara Orion. Paling tidak di wilayah ini, tidak ada kekuatan lain yang bisa dibandingkan dengan mereka. Pada akhirnya, 3.000 lebih murid dari Biara Orion ini memasuki gerbang. Akan tetapi, tidak ada seorang tetua pun yang masuk. Alasannya adalah, elf kuno memiliki aturan yang menentukan, bahwa Martial Kings diharuskan membayar 10 persenjataan kerajaan berkualitas tinggi untuk masuk. Adapun Half Martial Emperors, mereka sama sekali tidak diizinkan untuk masuk. Setelah murid-murid Biara Orion masuk, kekuatan lain juga mulai menyerahkan biaya masuk mereka, yaitu persenjataan kerajaan mereka. Namun, meskipun kekuatan itu membawa banyak orang ke sini, tapi jumlah orang yang benar-benar masuk untuk berlatih tidaklah banyak. Itu seperti apa yang dikatakan si Kong Zixing dan mereka sebelumnya, meskipun ada beberapa ratus juta orang berkumpul di sini, jumlah orang yang benar-benar akan masuk ke kolam abadi kuno untuk berlatih, itu akan berjumlah kurang dari 10.000. Persenjataan kerajaan ini hanyalah persenjataan biasa. Itu sama sekali bukan Royal Armament yang berkualitas tinggi. Apakah kamu ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, dan menyelipkan barang palsu?
Jika benar begitu, maka kamu datang ke tempat yang salah, ucap tetua penjaga elf kuno. Tiba-tiba, elf era kuno melemparkan persenjataan kerajaan ke tangan seorang pria bertubuh kekar. Seseorang bisa merasakan sedikit amarah dari suaranya. Itu tidak mungkin. Persenjataan kerajaan ini pasti berkualitas tinggi. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi biasa? Cobalah dengan hati-hati memeriksanya sekali lagi. Ucap pria kekar itu menyangkal hal yang merugikannya, itu saat Dick mengangkat persenjataan kerajaan di tangannya. Melihat aksi pria kekar itu, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Itu dikarenakan dia bisa tahu hanya dengan melihat dengan matanya saja, bahwa persenjataan kerajaan yang dipegang pria kekar itu bukanlah persenjataan kerajaan yang berkualitas tinggi. Bahkan dapat dikatakan juga bahwa itu adalah Royal Armament yang berkualitas buruk, dan bahkan jauh lebih rendah daripada Royal Armament biasa. Ini sudah jelas bahwa pria kekar ini mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Itu adalah contoh seseorang yang mencoba menerima hukuman matinya sendiri. Mengapa orang-orang seperti itu muncul setiap tahunnya? Melihat pria kekar itu, tetua Gongsun menghela nafas tanpa daya. Awalnya Chu Feng merasa bingung, dengan apa yang tetua Gongsun maksudkan. Namun, hal yang terjadi selanjutnya, itu segera memungkinkan Chu Feng untuk memahami apa yang dimaksud tetua Gongsun. Wush! Tepat setelah kata-kata tetua Gongsun meninggalkan mulutnya, peri kuno yang bertugas memeriksa persenjataan kerajaan tiba-tiba menjentikkan jarinya. Dengan kecepatan cahaya, jarinya mendarat di dahi pria kekar itu. Crot! Menjerit. Tepat ketika elf kuno itu mengambil jarinya, lelaki kekar itu mengeluarkan jeritan sebelum jatuh ke tanah, dan berguling-guling dengan tangan menutupi dahinya. Hanya setelah waktu yang sangat lama, dia akhirnya kembali tenang. Namun pada saat tangan pria kekar itu menjauh dari dahinya, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa jejak khusus yang memancarkan cahaya hijau ada di dahinya. Apa itu? Tanya Chu Feng. Itu adalah jejak elf. Siapapun yang telah melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti penipuan, dan juga kecurangan tetapi tidak layak dihukum dengan kematian, mereka akan dibiarkan begitu saja oleh peri kuno. Di masa-masa biasa, jejak elf itu tidak akan banyak membantu. Namun ketika seseorang yang membawa jejak itu menemui elf kuno, jejak itu akan memancarkan cahayanya, dan memperingatkan elf kuno untuk berhati-hati terhadap orang itu, karena orang itu adalah orang yang tak tahu malu. Namun hal ini bukanlah hal yang paling menyedihkan tentang itu. Hal yang paling menyedihkannya adalah, bahwa orang-orang yang pada akhirnya dicetak dengan elf imprint di tempat ini, mereka pada umumnya tidak akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Itu bukan berarti peri kuno yang akan membunuh mereka, namun sebaliknya, itu adalah kekuatan lain yang akan membunuh mereka. Itu karena mereka merasa, bahwa orang-orang yang telah dicantumkan dengan jejak elf telah kehilangan muka umat manusianya, dan orang-orang semacam ini haruslah mati, jelas tetua Gongsun. Setelah mendengar penjelasan tetua Gongsun, Chu Feng memperhatikan pria kekar itu mengambil Royal Armament-nya yang buruk dan melayang ke langit, sehingga dia dapat dengan cepat meninggalkan tempat ini. Namun, memang ada banyak orang yang secara diam-diam mengikutinya. Itu dapat dilihat bahwa, apa yang dikatakan tetua Gongsun adalah kebenaran. Pria kekar itu kemungkinan tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah selingan singkat dari pria kekar itu, tidak ada lagi orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Selain itu, Chu Feng juga menemukan bahwa apa yang disebut persenjataan kerajaan berkualitas tinggi yang orang-orang ini persembahkan, meskipun kualitas mereka cukup baik, tapi ada kesenjangan besar antara mereka dan pedang penyegelan iblisnya. Ini berarti bahwa meskipun mereka semua persenjataan kerajaan, tapi kualitas pedang penyegel iblis Chu Feng bahkan lebih tinggi lagi. Raja di antara persenjataan kerajaan, dan gelar itu benar-benar tidak hanya sebuah nama saja. Setelah ini, si Kong Zixing mengambil 22 persenjataan kerajaan, dan menyerahkannya kepada Chu Feng serta murid-murid lainnya. Dengan menggunakan 22 persenjataan kerajaan ini, Chu Feng, Wang Wei, dan murid-murid lainnya dari hutan Qianwood Selatan,
mereka berhasil melewati gerbang dan masuk ke dalam domain peri kuno. Ini, seru si Kon Zaixing. Namun, tepat pada saat Chu Feng dan mereka melewati tempat pemeriksaan, si Kong Zaixing mulai mengerutkan keningnya dalam-dalam. Jejak kegelisahan Pin muncul di matanya yang tajam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.